Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sri Mulyani dari kelas Farmasi E 2020 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Dibuatnya video ini tidak lain untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Kimia Analisis Kuantitatif. Yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu mengenai titrasi argentometri dan titrasi serimetri. Yang pertama, titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan yang mana hasil dari titrasi tersebut berupa suatu endapan atau garam yang sukar larut. Untuk prinsipnya, suatu larutan zat uji dalam keadaan netral atau sedikit alkalis apabila direaksikan dengan perak nitrat akan mengalami pengendapan. Ada beberapa metode titrasi argentometri dibedakan berdasarkan jenis indikatornya, di antaranya metode Mohr, metode Volhard, dan metode Fazan. Contohnya pada penetapan kadar klorida dengan menggunakan sampel NaCl pada metode Mohr. Yang pertama, sampel NaCl ditambah indikator K2CrO4 kemudian dititrasi menggunakan AgNO3 hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari endapan putih menjadi endapan merah bata. Dan titrasi ini dilakukan pada suasana netral sampai sedikit alkalis. Titrasi ini merupakan titrasi langsung. Selanjutnya, penetapan kadar klorida dengan metode Volhard. Yang pertama, sampel ditambah AgNO3 kemudian disaring dan analitnya ditambah HNO3 kemudian ditambah indikator Fe3+ dan dititrasi dengan menggunakan larutan baku KCNS. Titrasi ini dilakukan dalam suasana asam dan titrasi ini merupakan titrasi tidak langsung. Yang terakhir, metode Fazan. Metode Fazan, sampel ditambah indikator fluorescein kemudian dititrasi menggunakan larutan baku AgNO3 sampai mencapai titik akhir titrasi dengan ditandai perubahan endapan putih menjadi merah bata. Untuk yang kedua, titrasi serimetri. Titrasi serimetri adalah suatu titrasi dengan menggunakan larutan baku cerium sulfat untuk zat uji yang bersifat reduktor. Untuk prinsip dasar titrasi serimetri, larutan zat uji dalam suasana asam dititrasi menggunakan larutan baku cerium sulfat. Dan contohnya pada penetapan kadar tembaga, sampel tembaga klorida ditambah larutan Fe3+ kemudian dititrasi menggunakan larutan baku cerium sulfat sampai mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dari perubahan warna merah menjadi biru pucat. Untuk aplikasinya di bidang farmasi, kedua titrasi ini yaitu untuk penetapan kadar suatu obat-obatan, misalnya pada titrasi argentometri dilakukan untuk penetapan kadar ion halogenida atau senyawa zat yang membentuk endapan dengan ditambahkan AgNO3 seperti penetapan kadar teopilin. Sedangkan untuk serimetri digunakan pada penetapan kadar zat uji yang bersifat reduktor, misalnya vitamin C. Dan yang terakhir, perbedaan dari kedua titrasi tersebut dilihat dari analitnya. Untuk argentometri digunakan untuk penetapan kadar ion halogen atau senyawa lain yang membentuk endapan dengan penambahan perak nitrat, misalnya teopilin. Sedangkan pada serimetri dilakukan untuk penetapan kadar zat uji yang bersifat reduktor, misalnya vitamin C. Pentiternya pada argentometri digunakan AgNO3 atau KCNS, sedangkan pada serimetri digunakan cerium sulfat. Untuk indikatornya pada argentometri digunakan K2CrO4, Fe3+, dan fluorescein, sedangkan pada serimetri digunakan feroin. Untuk jenis titrasinya, titrasi serimetri merupakan titrasi redok dan argentometri bukan titrasi redok. Sedangkan pH-nya, titrasi argentometri dilakukan pada pH netral atau sedikit alkalis dan serimetri dilakukan pada suasana asam. Untuk titik akhir titrasinya,
pada titrasi argentometri ditandai dengan endapan warna putih menjadi endapan merah bata, sedangkan pada titrasi serimetri ditandai dengan perubahan warna merah menjadi biru pucat. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.